Berhenti. Aku ingin melihat siapa di antara kalian berani menyentuhnya. Ketua, mantan pacarku yang membuat masalah. Ya, benar. Ketua, anakku terlibat dengan orang yang salah. Dia yang imut ini. Dia tidak bisa mencapai posisi tinggi. Dia masih mencampuri urusan ini. Mencapai posisi tinggi. Mencampuri urusan. Ya, Ketua Gu. Apakah kamu ingin menunjukkan kebaikan hati? Kasihan. Apakah dia karakter kecil yang lucu? Karakter kecil yang lucu. Ya, aku sudah menyelidikinya. Dia hanya seorang asisten koki, dan juga memiliki adik laki-laki bodoh. Lagi pula dia yatim piatu. Hahaha, Ketua, kamu tidak boleh percaya begitu saja. Ucapannya, wanita ini, aku merasa kasihan padanya saat itu. Aku telah merawatnya. Makan milikku, gunakan milikku. Tidak terduga, dia membalas budi dengan kejahatan. Membalas budi dengan kejahatan. Dia sekarang seperti ini. Semua ini adalah yang seharusnya dia terima. Ning Bufan, kamu benar-benar tak tahu malu. Ketua, aku akan mencari seseorang sekarang, untuk membantumu membersihkannya dari sini, agar tidak mengganggu pandanganmu. Tidak perlu kamu meminta orang. Aku datang. Seseorang datang. Ketua Gu, kamu, kata-kataku, kalian tidak mengerti, atau tuli. Hari ini, tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Menyentuhnya, berarti melawan aku, Gu Yangqiu, melawan grup Gu. Salah satu dari kalian coba sentuh dia. Ketua Dewan Gu, apakah kamu benar-benar akan membuang hal yang manis yang tidak berterima kasih ini? Menghancurkanmu. Reputasi grup Gu ini akan tersebar. Wajah grup Gu kalian akan malu. Ketua Dewan Gu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Apakah ada kesalahpahaman? Ini, dia adalah mantan pacar aku. Dia hanyalah seorang mencari kekuasaan dan kekayaan. Hanya seorang koki kecil. Ah, Ketua Gu, tidak perlu marah karena koki kecil marah. Tutup mulutmu. Sekretaris Wang, buat dia, Ning Bufan, langsung dikeluarkan dari grup Gu. Pada saat yang sama, melakukan pemblokiran industri terhadapnya. Sebarkan setiap perusahaan. Jika berani mempekerjakannya, berarti melawan aku. Melawan grup Gu. Aku tidak akan bersikap lunak. Dia adalah ketua. Ketua, pasti ada. Apakah ada kesalahpahaman? Jangan marah terhadap ketua. Anak aku, dengan susah payah, kembali dari belajar di luar negeri. Sangat berbakat, maka masa depan pasti cerah. Masa depan yang bagus, tidak boleh dihancurkan oleh mereka. Ketua, kamu harus berpikir baik-baik. Gu Yangqiu, Ning Bufan, adalah calon menantuku. Kamu berani melarangnya. Mulai sekarang, grup Gu membatalkan semua hubungan dengan bisnis dengan grup Su. Sementara itu, grup Gu dan grup Su memulai perang total. Kamu tidak akan marah karena hal kecil ini. Marah begitu. Baiklah, karena kalian semua ingin tahu mengapa aku marah. Hari ini, aku akan membiarkanmu dengan jelas dan tegas. Dengarkan dengan baik. Qin Liangyu, itu adalah aku, Gu Yangqiu, yang terpisah selama 20 tahun. Ketua, kalian pasti salah. Bagaimana mungkin dia adalah putri kamu? Dia adalah ketua. Dia hanyalah seorang ketua Gu. Meskipun dia adalah putrimu, kamu benar-benar tidak akan karena dia dan keluarga Su kami membuatmu hidup dalam ketakutan. Dari mana asalmu untuk mengancam hidup kami? Akibatnya hanya satu, yaitu Su keluarga. Keluarga Gu hidup. Gu Yangqiu, keluarga Su kami di Laut Selatan, juga merupakan keluarga kedua terbesar. Jangan terlalu jauh. Kalian semua tadi, bagaimana kalian telah merendahkan putriku? Aku ingin semua orang tahu. Mereka yang merendahkan putriku, hanya ada satu akhir. Itu adalah kekalahan. Kamu. Putri, ibu tidak akan membiarkan lagi siapapun menyakiti kamu. Bibi melindungi kakak. Tante itu orang baik. Dabao, bagus sekali. Tahu cara melindungi kakak. HMPH, Gu Yangqiu, jangan terlalu cepat berbahagia. Kamu tahu tentang pesanan 1 miliar Ning. Pesanan 1 miliar. Siapa yang memberikan? Hanya 1 miliar. Bagi keluarga Gu kami, tidak sebanding pesanan 1 miliar itu. Tetapi itu adalah pesanan besar. Diberikan oleh orang penting. Kamu memblokir Ning. Aku khawatir kamu telah membuat musuh yang salah. Jangan banyak bicara. Kalau tidak pergi sekarang,
jangan pergi semua. Gu Yanqiu, jangan menyesal. Kita pergi. Kamu benar-benar ibumu, Xiao Yu. Aku benar-benar ibumu. Ini adalah kamu. Foto masa kecil. Ada tanda lahir yang sama di lenganmu seperti dia. Tanda lahir yang sama persis. Semua salah ibu yang tidak baik. Ibu tidak sengaja membuatmu tersesat. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Sangat baik. Sudah 20 tahun. Bos Gu akhirnya menemukan putrinya. Kakak perempuan akhirnya memiliki ibu. Kakak perempuan akhirnya memiliki ibu. Hahaha, sangat baik. Rumah ini sangat cantik. Kakak perempuan, hehe. Xiao Yu, ini, mulai sekarang, rumahmu dan Dabao. Terima kasih, ibu. Jangan mengucapkan terima kasih pada ibu. Kamu telah menderita begitu lama. Ibu pasti akan berusaha sebaik mungkin. Berusaha keras untuk mengganti. Hanya berharap kamu bisa memaafkan ibu. Ma, jangan begitu. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Ibu tetangga adalah orang baik. Dabao juga tidak menyalahkanmu. Dabao, nanti, jangan panggil aku ibu tetangga. Kamu sama seperti kakakmu. Panggil juga aku ibu. Baiklah, baiklah. Dabao memiliki ibu. Ini benar-benar bagus. Xiao Yu, jangan khawatir. Dabao adalah adikmu. Dia juga anakku. Aku akan merawatnya seperti anak sendiri. Aku meminta sekretaris Wang untuk melakukannya. Untuk menghubungi dokter bedah saraf terkenal di luar negeri. Dokter bedah saraf otak. Kita harus menyembuhkan penyakit Dabao. Ma, penyakit Dabao. Dokter tidak bisa menyembuhkannya. Dia diblokir oleh kekuatan dalam. Menyumbat saraf otak. Sementara tidak bisa disembuhkan. Masih ada hal ini. Ketua sedang dalam masalah. Apa masalahnya? Tidak bisa dibicarakan di sini. Masalah ini, aku khawatir wanita itu akan mengkhawatirkanmu. Ketua, Konsorsium Zhao di Kyoto, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan berperang dengan kita. Grup Gu akan berperang. Keluarga Zhao di Kyoto akan berperang dengan kita. Kita tidak punya masalah dengan dia. Mengapa dia ingin mencari masalah dengan kita? Kejadian tiba-tiba. Alasannya belum diketahui. Sekarang saham kita turun drastis. Sebagian besar mitra proyek, karena takut pada Zhao dari Kyoto. Semuanya mengumumkan untuk mengakhiri kerjasama dengan kita. Segera pergi ke perusahaan untuk melihat. Masalah Ning Bufan kali ini malah merupakan suatu bentuk pembebasan, sehingga aku bisa merasa lega, kembali ke Istana Phoenix. Hanya saja, orang yang menyelamatkanku, sebenarnya siapa? Sepertinya, hanya bisa menunggu Dabao. Setelah sembuh dari sakit, baru bisa memahami. Yu Huatian, keluarlah. Aula Phoenix. Yu Huatian, penjaga selatan, menyapa Jenderal Phoenix. Bangunlah, ya. Feng Shui, apa yang kamu pesan? Sudah diselidiki dengan jelas. Nyonya Gu Yanqiu, memang ibu kamu, 20 tahun yang lalu, karena kecelakaan, terpisah darimu. Namun selama ini, dia tidak pernah berhenti mencarimu. Seorang ibu yang bertanggung jawab. Ternyata ibuku selalu tidak pernah menyerah padaku. Dan, kamu telah menemukan konglomerat Zhao. Itu adalah negara aku. Konglomerat rahasia terbesar. Konglomerat tersebut mungkin terkait dengan apa? Kekuatan di balik konglomerat Zhao sebenarnya adalah salah satu dari 5 tetua negara Presbyterian, salah satu dari 5 tetua perang terhadap keluarga Gu. Sebenarnya ingin mengendalikan seluruh kekayaan 4 provinsi di selatan Zili. Seluruh kekayaan 4 provinsi di selatan Zili adalah pusat kekayaan negara aku. Siapa yang mengendalikan selatan Zili, 4 provinsi ekonomi, akan mengendalikan ekonomi negara aku. Konglomerat Zhao benar-benar rakus. 5 tahun kamu menghilang. Konglomerat Zhao ingin mengendalikan seluruh ekonomi negara aku. Bagaimana mengatasi masalah perusahaan ibu aku? Bagaimana cara menyelesaikannya? Lusa akan diadakan 4 provinsi di selatan Zili. Konferensi investasi akan dirilis pada saat itu. Proyek tender senilai miliaran. Asalkan perusahaan ibumu sukses dalam tender, Grup Gu akan berdiri kokoh. Itu bagus. Bukankah itu yang diinginkan? Gubernur Nanzili, apakah kamu akan kembali ke medan perang? Harus memenangkan tender. Bawahan, segera beritahukan pejabat penjaga utara yang tegas. Biarkan Gu memenangkan tender.
Kamu pergi dan kamu adalah musuh bebuyutan grup Gu. Siapa yang mempekerjakanmu? Apa latar belakangnya? Jenderal Feng, apakah kamu akan kembali ke dunia ini? Beritahukan kepada semua bawahan lama. Phoenix tampan akan segera kembali ke kuil Phoenix. Bawahan menerima perintah. Mendengar, kamu adalah musuh bebuyutan grup Gu. Siapa yang merekrutmu? Kita akan berperang melawan grup Gu. Ya, Tuan Zhao, maka aku akan mengambilmu. Berikan padamu kesempatan untuk membalas dendam. Besok, 4 provinsi di Nanzili, pertemuan investasi. Kamu pergi dan hancurkan grup Gu. Pusat emas, Yu Fei, orang-orang yang datang malam ini. Siapa yang pantas aku hormati dengan minuman? Lihatlah ke arah sana. Ketiga orang itu. Namun, 4 provinsi di Nanzili memegang kekuasaan tertinggi. Pemimpin utama itu, Tuan Song. Dia adalah Presiden Bang Datong. Sebagai dewa keuangan di dunia bisnis Nanzili. Dewa kekayaan dunia bisnis. Pria di sebelah kiri, Su, yang dia kendalikan. Grup properti Daeng. Di Qingguo. Itu nomor 1. Tuan Ma yang terakhir. Dia adalah CEO perusahaan BET. Raksasa internet Qingguo. Bisnis yang dia miliki tersebar di berbagai industri. Ketiga orang ini seharusnya adalah elit Nanzili, orang yang paling berkuasa. Mereka, dibandingkan dengan koneksimu, kekayaan keluarga Zhao, tidak sebanding. Bagaimana mereka dibandingkan dengan tuan rumah malam ini? Gubernur Yanli. Gubernur Yan, itu adalah yang paling berkuasa. Pejabat tinggi, dia mengendalikan Nanzili, kekuasaan militer dan pemerintahan 4 provinsi. Tentu saja, itu dia. Nasib orang-orang ini. Bos, sudah lama tidak bertemu. Oh, kamu juga datang. Ini adalah tunangan aku, Ning Bufan. Aku dengar tentang Ning Bufan. Sekarang dibawa keluarga Zhao di ibu kota. Sebagai perwakilan di 4 provinsi Nanzili. Seorang perwakilan yang hebat. Tidak mudah. Ning, didukung oleh keluarga Zhao. Pohon besar ini, tidak lama lagi, kita bisa terbang tinggi, menuju kesuksesan. Terima kasih, Ma. Hari ini, ada perekrutan di 4 provinsi di selatan Zili. Akan ada proyek bernilai triliunan akan diumumkan. Ketika saatnya tiba, Tuan Ning, jangan ambil semuanya sendiri ya. Tentu saja, orang berpengaruh di selatan Zili, asalkan bersedia berkolaborasi dengan konsorsium Zhao, pasti akan diurus. Benar juga. Mari kita bersama. Aku menghormati Ning dengan segelas. Semoga kedepannya kamu, Tuan Ning, untuk kita bertiga, mohon dijaga dengan baik. Tidak masalah. Mari kita minum bersama. Berhenti. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku masuk dengan jujur. Berpura-pura. Tempat ini adalah orang seperti kamu bisa masuk. Kamu mengikuti kami masuk. Kamu ingin mengganggu suamiku. Mau terus-terusan begitu? Lucu sekali. Benar-benar berani. Menganggap terlalu tinggi diri. Hari ini aku mewakili ibuku dan seluruh grup Gu datang untuk tender. Qin Liangyu, jangan kira ibumu adalah Gu Yanqiu. Kamu merasa hebat. Aku berkata padamu, keluarga Gu dijatuhkan oleh konglomerat Zhao. Akan segera runtuh. Ingin mengajukan penawaran. Jangan bermimpi. Kamu mengganggu aku seperti ini. Sungguh menjijikkan. Masih belum pergi sekarang juga. Orang yang harus keluar, kamu. Qin Liangyu, kamu begitu mengejar-ngejar. Tidak heran tidak biasa. Akan mencampakkanmu. 4 provinsi di selatan Zili hari ini. Tokoh terkemuka berkumpul dalam acara mewah. Aku menyuruhmu pergi. Ini memberimu kesempatan. Tak terduga kamu begitu. Tidak tahu diri. Aku tidak membutuhkanmu. Tunjukkan padaku cara untuk bertahan hidup. Tentang masuk tanpa izin. Kamu bisa bertanya pada Yan Lai. Pesta malam ini. Kalau aku tidak datang, dia berani memulai. Siapa orang sombong ini? Berani menghina Jenderal Yan. Hanya seorang gadis kecil, putri keluarga Gu. Kenapa sombong sekali? Sangat hebat. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Qin Liangyu, kamu berani berada di sini. Bicara besar. Benar-benar wanita gila. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Berani sekali menyinggung. Aku adalah pejabat tertinggi di kerajaan Qing. Pejabat penting. Yandaren yang tegas. Menyinggung Yandaren, itu sama dengan menyinggung pemerintah kerajaan Qing. Kamu mencari mati. Qin Liangyu, aku tahu kamu merasa ditinggalkan oleh aku. Merasa tidak puas.
memendam kebencian. Tapi kesalahanmu adalah, tidak seharusnya menyakiti Tuan Yanli. Belum juga segera berlutut. Minta aku untuk berlutut. Kamu belum layak. Kelayakan. Ditambah lagi aku sebagai Presiden Bang Datong. Apakah sudah cukup kelayakan? Belum cukup. Kamu. Lalu tambahkan aku. Pemimpin dari grup Daeng. Hahaha. Lalu tambahkan aku. Presiden Global Group Bed. Bagaimana sekarang? Jauh sekali. Benar-benar tidak tahu malu. Qin Liang Yu. Oh Qin Liang Yu. Apakah kamu tahu ketiga orang ini? Dari 4 provinsi di selatan Zili. Bahkan di seluruh kerajaan Qing. Kekuatan puncak. Mereka bisa mengambil nyawamu dalam sekejap. Semua bisa mengancammu. Apa artinya kekuatan puncak? Mereka di mataku. Angkat sepatuku. Semuanya tidak pantas. Qin Liang Yu. Kalau kamu ingin mati, silakan. Jangan libatkan suamiku. Kecantikan keji. Pesta hari ini. Tahukah kamu siapa yang aku wakili? Kekayaan keluarga Zhao dari Kyoto. Sekarang, apakah kamu pikir aku layak? Pesta hari ini. Apakah kamu tahu siapa yang aku wakili? Itu adalah keluarga Zhao dari Kyoto. Sekarang, apakah kamu pikir aku layak? Keluarga Zhao. Saat ini, itu adalah King Guoku. Kelompok kekayaan tersembunyi terbesar. Di baliknya adalah kekuatan terbesar. Itu adalah King Guoku. Pusat kekuasaan tertinggi. Di gereja Presbyterian. Salah satu dari 5 tetua. Haha. Dewan tua, di King Guoku, adalah yang di atas segalanya. Ning, kamu bisa mewakili keluarga Zhao. Nanti, pasti akan berkuasa di 4 provinsi di selatan Zili. Berjalan tanpa hambatan. Keluarga Zhao, hanya sekelumit, tidak dianggap serius. Sungguh tak masuk akal. Wanita ini kenapa begitu berani dan sembrono? Saat ini, semua yang hadir, semua telah merendahkan dan mempermalukanku. Menindasku adalah kebanggaan mereka. Tapi maaf, kalian semua tidak memenuhi syarat. Benar-benar omong kosong. Menurutku kamu benar-benar tidak sabar hidup melihat ke-4 provinsi Nanjing. Kamu satu-satunya berani bersuara di depan kekuasaan. Tunggu sampai Yan Lai datang. Itulah waktumu. Baiklah, tunggu sampai Yan Lai datang. Aku akan membiarkan kamu melihatnya. Dia, bagaimana dia mendengarkan perintahku. Wanita ini benar-benar berani dan sembrono. Melanggar hukum. Seharusnya dia ditangkap. Sebagai peringatan bagi yang lain. Karena kamu mencari masalah sendiri, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Datanglah. Patahkan kakinya terlebih dahulu. Aku ingin melihat seberapa keras tulangnya. Kenapa masih diam saja? Ayo serang. Semuanya berhenti. Katak di bawah sumur. Pandangan dangkal. Kalian, cepatlah. Mundur. Hei. Yo, ini. Saudari, kamu pasti datang untuk melindunginya. Kamu adalah putri keluarga Su. Aku menyarankanmu sekarang. Segera minta maaf kepada tuanku. Minta maaf dan mengganti. Baiklah untuk keluarga Su kalian. Tolong carikan jalan keluar. Haha, jadi menurutmu, kalau aku tidak minta maaf, apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Su aku? HMPH. Benar. Qin Liang Yu. Kemana kamu pergi? Mencari aktor. Berpura-pura cukup mirip. Namun, kamu malah berbicara kasar. Mengatakan akan menghancurkan keluarga Su aku. Sungguh tak tahu malu. Kenapa? Berani-beraninya, kamu berani memukul tunangan aku. Memukulnya apa gunanya? Hanya keluarga Su. Aku hanya perlu bicara, maka bisa membiarkannya hancur. Kamu, Yu Huatian, bawahan di sini. Pemberitahuan yang ketat. Dalam 10 menit, hancurkan keluarga Su. Ya. Tuan Gubernur, Jenderal Feng memberi perintah. Harus dalam 10 menit, hancurkan keluarga Su. Keluarga Su. Mereka bertelanjang kaki. Ning Bufan sudah dikecam oleh keluarga Gu. Penyegelan seluruh kota. Mengapa kamu masih membiarkannya menjadi menantu kamu? HMPH. Kamu mengerti apa sih? Di belakang Ning Bufan, tapi Kyoto, keluarga Zhao, mendapat dukungan dari sesepuh keluarga. Kekuasaan, keuangan, tak ada yang bisa menandingi. Aku akan menikahkan Yu Fei dengan Ning Bufan. Setelah ini, grup Su, itu adalah naik cepat, langsung ke puncak. Begitulah, Pak Su benar-benar visioner, mengagumkan. Saat itu tiba, grup Su kita, yang pertama harus diurus, adalah grup Gu. Seorang wanita kecil,
berani meremehkan grup Su kita. Su Mingde, kamu sangat berani. Jenderal Wang, rumah gubernur. Wang Chanjiang dari kantor gubernur. Ada urusan apa dengan kamu? Keluargamu, menghina orang besar, tokoh besar, keluarga Su kalian, untuk mengakhiri semuanya. Bawa pergi. Oh ini. Bu Fang, dewasa yang galak, akan segera tiba. Jika dia terus seperti ini, akan merugikan kita. Qin Liangyu, apakah kamu benar-benar ingin ke titik tidak bisa diperbaiki? Apakah kamu bersedia menyerah? Jika kamu terus seperti ini, nyawa pun tak akan tertolong. Jika sudah terlanjur, apa yang bisa dilakukan? Ning Bufan, kamu benar-benar tidak tahu apa yang telah kamu tinggalkan. Apa jenis keberadaan ini? Semua beri jalan. Hari ini, aku hanya duduk di sini. Aku ingin melihat siapa yang berani mencoba hidupku. Aku menasihati kamu. Segera turun dari tempat itu. Turunlah. Tempat itu bukan tempat untukmu. Tempat yang bisa diduduki oleh gadis koki yang imut seperti kamu. Aku hanya duduk di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku lagi? Benar-benar mencari mati. Ini adalah kursi utama pesta. Bukan Jenderal Yan yang hebat. Bukan orang kaya yang sombong. Bukan di atas semua orang. Tidak boleh duduk. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak berkuasa dan kaya. Bagaimana kamu yakin? Aku tidak di atas 10.000 orang. Berani sekali. Kamu benar-benar berpikir hari ini kamu bisa menguasai seluruh ruangan. Haha, identitas tuanku. Kamu belum pantas untuk berkomentar. Tapi apa yang kamu katakan benar juga. Pesta malam ini, kalian semua hanyalah apa yang dilihat Qin Liangyu. Hanyalah semut. Benar-benar tidak tahu aturan. Sangat tak tahu malu. Datanglah. Jangan terburu-buru. Lagu bos. Qin Liangyu. Hanya seorang yang berjualan makanan di luar. Hanya seorang gadis koki. Masih berani berada di sini. Berbicara tanpa malu-malu. Aku ingin melihat. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Kamu begitu sombong dan angkuh. Pikiranmu jahat. Su Yufei. Hati-hati membuat masalah untuk dirimu sendiri. Menuai apa yang telah kamu tabur. Qin Liangyu. Tidak peduli dengan identitas atau kekayaan. Ataupun harga diri, kamu tidak memiliki apa-apa, mengatakan kamu lucu, hanya memuji kamu hanya mencari sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan, dan akhirnya merasa penuh dendam, tidak tahan melihat keluarga aku sukses, mencapai kesuksesan besar, mencapai puncak kesuksesan, kamu bermimpi untuk mengacaukan pesta ini, untuk mencemarkan nama keluarga aku, bahkan merusak pesta ini. Kamu benar-benar bermimpi, sangat mengagumkan. Qin Liangyu, inilah alasan kamu terus melakukan tindakan konyol. Aku tahu, ditinggalkan olehmu sangat menyakitkan. Tapi pada akhirnya kamu hanya merasa benci karena cinta. Tapi malam ini, kamu tidak menghormati siapapun, menyinggung semua orang berkuasa di ruangan. Sekarang bahkan ingin merusak Gubernur Yan, pesta makan malam yang diatur oleh Jenderal Yan sendiri. Kamu benar-benar, jika Jenderal Yan datang, dia pasti akan mengupas kulitnya dan mencabut uratnya. Aku sudah bilang, bahkan jika Yan Lai datang, dia masih menghormati aku. Kamu benar-benar tak tahu malu. Sekarang, dukunganku adalah konsorsium Zhao. Konsorsium Zhao, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan baik. Di sini ini tempat apa? Tanpa kekuasaan atau pengaruh. Melawan orang berpengaruh di sini. Kamu hanya punya jalan buntu. Aku Ning Bufan sepanjang hidup ini. Hal paling benar yang pernah aku lakukan, yaitu meninggalkanmu. Ning Bufan, kamu begitu yakin dengan keputusanmu sendiri. Apakah itu benar? Liangyu, setidaknya kita sudah bersama selama 5 tahun. Aku menyarankan kamu untuk berhenti di sini. Untuk semua orang berpengaruh di sini. Berlutut dan minta maaf. Mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Benar-benar lucu. Aku Qin Liangyu. Bagaimana bisa jatuh cinta pada seseorang seperti kamu yang mencari kekuasaan dan kekayaan? Seorang pengecut yang tak tahu malu. Orang yang sekarat. Berani bicara kasar di sini. Setiap orang. Wanita ini memiliki status rendah. Tidak tahu malu. Dia bahkan mengabaikan kita. 4 provinsi di selatan Zili. Orang-orang paling berkuasa telah berbicara. Memutuskan tangan dan kaki mereka. Memutuskan hubungan mereka. Sebagai peringatan bagi yang lain. Perilaku wanita ini rendah. Melanggar aturan. Aku sebagai Presiden Bang Datong. Mendukung sebagai Presiden.
Aku harap, bergandengan tangan dengan Nona Su, memutuskan tangan dan kaki mereka. Sebagai peringatan bagi yang lain, Nona Qin, jangan salahkan kami kejam, karena mulutmu tak terkendali, sombong dan angkuh. Semua karena kamu sendiri yang memilih, mendukung sebagai presiden grup Daeng, memutuskan kakinya. Sebagai peringatan bagi yang lain, orang muda, tidak menghormati orang tua, sombong dan arogan. Kamu hanya punya jalan buntu. Sebagai presiden Global BI, juga diperbantukan, memutuskan tangan dan kaki mereka. Sebagai peringatan bagi yang lain, beberapa orang dari Zili Selatan, para penguasa tertinggi telah berbicara. Ini benar-benar langka sekali dalam 100 tahun. Wanita gila ini, pasti tidak akan bertahan hidup. Kami, keluarga bangsawan dari Zili Selatan, tidak boleh melawan orang yang paling berkuasa. Keluarga Li dari Zili Selatan mendukung. Memutuskan tangan dan kaki mereka. Sebagai peringatan bagi yang lain, memotong tangan dan kakinya. Sebagai peringatan bagi yang lain, memotong tangan dan kakinya. Sebagai peringatan bagi yang lain, memotong tangan dan kakinya. Sebagai peringatan bagi yang lain, ini adalah kesalahanmu sendiri. Luar biasa. Untungnya kamu meninggalkannya. Kalau tidak, masalah yang dia timbulkan akan berakhir pada dirimu. Qin Liangyu, ini adalah kesalahanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Tidak berhati nurani. Kamu benar-benar terlalu beremosi. Sangat lucu. Yu Huatian, waktunya sudah tiba. Melapor kepada Tuan. Sudah 10 menit. Yan Li akan segera hadir. Aku ingin melihat, hari ini siapa yang hidup, siapa yang mati. Sayang kecil, ayo, aku akan membiarkan kamu melihat. Apa itu keputusasaan? Ayo, orang, berani sekali. Selamat datang, Gubernur Besar, Konsorsium Zhao di Ibu Kota, Wakil Penuh Kewenangan untuk Zili Selatan, Ning Bufan. Permisi, Gubernur Besar. Sayang kecil, bertemu dengan Gubernur Besar, kenapa belum datang untuk menyapa? Ning Bufan, kamu sangat perkasa, aku tidak berani. Kamu, sayang kecil ini, aku sebenarnya ingin kamu merasakan keputusasaan secara perlahan. Tapi sekarang, Tuan Gubernur datang. Oleh karena itu, aku mengambil inisiatif. Bersatu dengan yang hadir, banyak pejabat berpengaruh. Nah, aku ingin melihat, berapa lama lagi kamu bisa berpura-pura. Tuan Gubernur ketujuh menandatangani. Si kecil yang lucu ini, karena ditinggalkan oleh tunangan aku, mengganggu setelah ditolak, bahkan mengganggu acara makan malam bisnis. Oleh karena itu, aku bertindak atas inisiatif sendiri. Bersatu dengan para hadirin, para tokoh berpengaruh, mengutuk bersama, memutuskan tangan dan kaki mereka. Sebagai peringatan bagi yang lain. Bodoh, berani sekali. Tuan Gubernur pasti karena terlalu marah pada Qin Liangyu, maka marah padaku. Tuan Gubernur, tolong tenang. Semua karena Qin Liangyu ini berbicara kasar tentang kamu di belakang. Kita semua untuk menjaga martabat kamu. Ya, mohon perhatian Tuan. Hahaha, kalian melakukan dengan baik. Terima kasih atas pujian Tuan Gubernur. Ini adalah yang seharusnya aku lakukan. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Aku akan segera menyingkirkan dia, membersihkannya. Malam ini dibersihkan. Yang mulia Gubernur. Tuan, apakah kamu salah paham? Semua yang di atas, kalian seumur hidup. Seseorang yang tidak bisa diusik. Kalian sangat berani. Berani memanggil langsung nama Gubernur. Berani buas sekali. Bodoh. Hormat kepada Yang Mulia. Apa yang sedang terjadi? Gubernur memberikan hormat kepada prajurit tak dikenal memberi hormat. Ini sama sekali tidak mungkin. Yang Mulia, keterlambatan yang tidak diinginkan. Mohon hukuman dari Yang Mulia. Jika kamu datang terlalu cepat, aku tidak punya kesempatan melihat elit-elit ini sangat berkuasa, seperti mengandalkan kekuatan orang lain. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kamu. Yang Mulia, silakan duduk. Orang yang tidak menghormati Yang Mulia malam ini, aku akan membersihkannya satu persatu. Posisi tertinggi di 4 provinsi di Nanjing. Bukan orang yang sangat berkuasa. Bukan di atas semua orang. Tidak boleh duduk. Aku sudah duduk. Kalian tidak bisa apa-apa terhadap aku. Nama sebenarnya Yang Mulia Gubernur. Apakah kamu salah paham? Qin Liangyu ini hanya seorang wanita ditinggalkan.
Seorang yang berkedudukan rendah, pelayan kecil. Bagaimana mungkin dia adalah kamu? Tuan yang disebut dalam mulut. Diam, cepat, diam. Ayah, mengapa kamu datang? Kamu masih berani bertanya padaku. Kamu si kecil yang lucu ini. Ayah, apa yang salah yang telah aku lakukan? Dengan alasan apa kamu memukulku? Jangan panggil aku ayah. Aku Su Mingde. Tidak ada si kecil yang seperti kamu. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Berlututlah. Berlututlah. Ayah, Su Mingde untuk keluarga Su. Telah bekerja keras selama setengah hidup. Tidak pernah terbayangkan aku akan diakhiri olehmu, si kecil manis. Di kehidupan sebelumnya, kejahatan apa yang telah dilakukan? Melahirkan kamu, si kecil yang lucu ini. Tuan Gubernur, semua yang terjadi hari ini, semua adalah kesalahan keluarga Su. Kami harus bertanggung jawab. Kami siap menerima hukuman kamu. Mengenai si kecil manis ini, mulai hari ini, dia usir dari keluarga Su. Kami akan menerima keputusan kamu. Berikanlah keluarga Su kesempatan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku adalah putrimu. Pergi, keluarga Su. Telah kamu dorong ke jurang kehancuran. Kamu pantas mati, Yang Mulia Gubernur. Pasti tidak akan berakhir baik. Penjaga, dorong mereka keluar. Masukkan ke penjara. Yang Mulia Gubernur. Yang Mulia Gubernur. Tolong ampuni, Tuan Yan. Tidak boleh bertindak begitu tegas. Apakah kamu tahu aku Ning Bufan? Hari ini mewakili siapa datang? Dari konglomerat Zhao di ibu kota. Oh, kamu punya latar belakang yang besar. Hahaha. Semua, 4 provinsi di selatan Zili. Proyek investasi triliunan. Semuanya akan menjadi yang diwakili oleh Qin Liangyu. Semuanya dimiliki oleh grup Gu. Yan berbohong. Kamu tahu menghina konsekuensi dari konglomerat Zhao. Latar belakang konglomerat Zhao. Tapi dari gereja Presbyterian King Guo. Tua Zhao. Dia adalah yang tertinggi di Qing. Pemegang kekuasaan tertinggi. Hukum negara Qing menetapkan, Penatua Presbyterian tidak boleh terlibat dalam bisnis. Aku ingin melihat bagaimana konglomerat Zhao akan melawan aku. Mungkin semua orang lupa. Aku punya identitas kedua. Kuil Feng Huang, penguasa penjaga utara. Kuil Feng Huang, Istana Phoenix ini tidak berada di. Setelah pemimpin Phoenix menghilang, apakah berhenti beroperasi? Istana Phoenix akan muncul kembali. Istana Phoenix ini tidak berada di sini. Semua orang kunci masih ada. Tidak pernah menghilang. Selalu ada. Aku Istana Phoenix. Penjaga kota selatan. Yu Huatian. Istana Phoenix akan muncul kembali. Setelah pemimpin Phoenix menghilang. Apakah Dewan Tua adalah otoritas tertinggi negara dalam urusan pemerintahan? Namun, Istana Phoenix akan muncul kembali. Itu adalah otoritas tertinggi militer negara. Otoritas tertinggi. Ning Bufan. Lihatlah. Siapa yang memiliki dukungan yang kuat. Hehehe. Apakah Qin Liangyu benar-benar memiliki identitas yang besar? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ning Bufan. Kamu telah menipu aku selama 5 tahun penuh. Membuat aku percaya bahwa kamu adalah penyelamat hidup aku. Membuat aku bersedia mati untukmu. Mengorbankan segalanya. Kalian tidak pernah menganggap aku dan adik laki-laki aku sebagai manusia. Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang akan kamu lakukan jika aku menipu kamu? Seorang pria harus mencapai kesuksesan. Kita harus mengikuti perkembangan situasi. Mengejar kekuasaan dan kekayaan. Aku menendangmu karena kamu menghalangi jalanku menuju ke atas. Qin Liangyu, apakah kamu pikir aku selama beberapa tahun ini hidup mudah bagiku? Apakah kamu tahu? Tanpa Tuan, bagaimana bisa ada hari ini tanpa kamu, Ning Bufan? Posisi kekuasaan dan status yang kamu lihat. Bagiku, itu semua tak berarti. Ambil orang ini. Orang yang lupa budi dan tidak setia. Tangkap dia untukku. Xiao Yu. Kita akan bersama lagi. Bagaimana menurutmu? Akhirnya kita bersama selama 5 tahun. Aku ingin tahu tentangmu. Dengan hubungan yang kuat, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Xiao Yu. Xiao Yu. Buat dia menghilang di depan Tuan. Hilang selamanya. Xiao Yu. Berikan aku kesempatan lagi. Xiao Yu. Kamu. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan lagi? Yang Mulia Gubernur. Semua ini adalah kesalahpahaman. Kami juga tidak bermaksud begitu. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Jika Qin Jie, apakah ada persyaratan kompensasi? Kami pasti akan berusaha memenuhinya. Kompensasi? Zibang? Atau kita lewatkan saja? Namun, kalian setasetan itu harus memutuskan hubungan. Orang
lahir tanpa membedakan kasta. Aku, Qin Liang Yu, meskipun lahir dari keluarga miskin, namun, juga memiliki kekuatan luar biasa. Ketua Dewan Direksi, Nona Qin. Nona Qin telah memenangkan tender. Grup Gu memiliki kesempatan. Tidak mungkin. Kekuatan konsorsium Zhao tak terbatas. Bagaimana bisa? Di 4 provinsi Nanjing. Dalam proyek triliunan. Berapa banyak yang dimenangkan oleh Xiao Yu? Ketua, jangan ragu. Saat aku pertama kali tahu, aku juga tidak percaya. Jangan bicara omong kosong. Katakan saja berapa yang dimenangkan. Semua ketua. 4 provinsi Nanjing. Semua proyek resmi. Semuanya dimiliki oleh grup Gu. Bagaimana mungkin? Itu adalah proyek triliunan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Asalkan bersedia berusaha. Bintang, Xiao Yu, apakah yang dikatakan oleh Sekretaris Wang benar? Iya, benar, Ibu. Lihatlah, aku sudah memberikan kontrak kepadamu. Sudah aku bawa. Xiao Yu, kamu benar-benar bintang keberuntungan Ibu. Ibu, kakak, Dabo juga bintang keberuntungan. Benar, anak sulung keluarga kami juga adalah bintang keberuntungan besar. Oh ya, Xiao Yu, beberapa hari lagi adalah ulang tahun nenekmu. Kalau begitu aku akan mengantarmu bertemu dengan keluarga kita. Baiklah, Ibu, bisa membuat orang yang kita cintai bahagia adalah kebahagiaan sejati. Bagi orang yang kita cintai, adikku, aku pasti akan melindungi kalian dengan baik. Kamu, orang itu. Zhao Shao, dengarkan aku. Zhao Shao, proyek triliunan. Semua hancur karena kamu. Kamu membuat keluarga Zhao malu di depan orang kaya di Nanzili. Kehormatan hilang. Zhao Shao, dengarkan aku. Ini bukan kesalahanku. Kamu mencari masalah, kan? Zhao Shao, Gubernur 4 Provinsi Yanlai, dan Istana Feng Huang, semua mendukung Qin Liang Yu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa katamu? Istana Feng Huang,